Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah, para hadirin dan hadirat yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan dan senantiasa dalam lindungan dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas rahmat dan nikmat yang tercurah kepada kita semua, sehingga di malam hari yang mulia ini, atas perkenan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan pahala dan menjadi tabungan kebaikan untuk kita kelak di akhirat nanti insyaallah. Tak lupa kami menyampaikan untuk tidak melupakan saudara-saudara kita di Timur Tengah yang mendapatkan cobaan. Titip doa untuk mereka semua, karena kita tidak tahu, mungkin dari lisan salah satu kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kondisi yang menimpa saudara-saudara kita terkhusus di Timur Tengah itu bisa mereda dan bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan damai, aman, tentram, dan penuh kebahagiaan. Kemarin malam para masyayikh mengirimkan pesan ke saya dari Kuwait, minta didoakan karena hampir semua negara Khalij, negara Timur Tengah yang terdapat pangkalan-pangkalan militer Amerika itu diserang oleh Iran, ya, sehingga kondisinya kurang bagus untuk saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala dan musibah yang menimpa mereka insyaallah. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, pada malam ini kita mencoba untuk merenungkan satu hadis yang terdapat di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis yang sangat masyhur diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, hadis qudsi yang cukup panjang tapi menarik untuk kita jadikan sebagai bahan renungan untuk kita semua. Hadis ini begitu penting sehingga Imam An-Nawawi memilih hadis ini dan memasukkan hadis ini satu dari puluhan hadis yang beliau himpun yang berisi tentang pokok-pokok dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ada kurang lebih 40-an hadis yang beliau kumpulkan yang berisi tentang pokok-pokok daripada ajaran-ajaran Islam. Satu di antaranya hadis yang akan kita bahas ini, di mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Yang pertama, bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini bahwasanya ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku pun menjadikan kezaliman itu haram di tengah-tengah kalian, maka janganlah kalian itu saling menzalimi. Ini poin pertama dari hadis yang panjang. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman. Mengharamkan kezaliman bagi dirinya padahal beliau maha kuasa. Beliau maha, Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi demikian berkuasanya Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian Allah Subhanahu wa taala itu semena-mena atau berbuat zalim kepada hambanya. Ini Allah memberikan permisalan sehingga Allah mengatakan inni haramtu zulma ala nafsi. Saya mengharamkan kezaliman bagi diriku dan aku pun menjadikan kezaliman ini haram di tengah-tengah kalian. Janganlah kalian ini saling menzalimi satu dengan yang lain. Kezaliman itu para jamaah ada dua. Zalim terhadap diri sendiri. Yang kedua zalim terhadap orang lain. Zalim terhadap diri sendiri dengan apa? Dengan melakukan maksiat, pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemungkaran, melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala yang berdampak pada diri sendiri, perilaku itu. Yang ketika kita melakukan ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Berdampak dosa, berdampak kerusakan pada diri sendiri. Sehingga setiap kali seseorang itu berdosa, pada dasarnya mereka itu telah melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Karena dia tahu setiap dosa itu ada konsekuensinya. Semakin besar kemaksiatan yang dia lakukan, maka semakin besar pula kezaliman yang dia lakukan terhadap diri mereka. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Allah memberikan satu contoh dosa syirik. Karena syirik ada termasuk akbarul kabair, syirik termasuk dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar, rajanya dosa itu adalah syirik. Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar sekali. Jadi jangan kemudian kita menganggap remeh dosa-dosa kecil, kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin kita anggap sederhana, sepele, tapi bisa saja itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita berbicara tentang kezaliman terhadap orang lain, menzalimi orang lain. Seseorang ketika tidak sempat minta halalnya dosa yang dia lakukan kepada orang lain, mereka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis tentang orang yang bangkrut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang datang dengan membawa banyak pahala, banyak kebaikan, tapi ternyata di satu sisi dia juga datang dengan membawa kezaliman terhadap orang lain. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Dia datang dengan membawa pahala yang banyak, tapi di satu sisi dia juga datang dengan membawa kezaliman yang banyak terhadap orang lain. Bukan hanya kezaliman pada dirinya sendiri, tapi dia banyak melakukan kezaliman terhadap orang lain. Dia pernah mencela fulan, dia pernah memakan hartanya fulan tanpa izin, dia pernah menzalimi orang lain, dia pernah mengejek, dia pernah menggibah, dan kesemuanya itu minta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya apa? Itu menghancurkan semua kebaikan yang dia miliki. Berdampak pada pahala yang dia miliki. Dia datang dengan membawa pahala yang banyak, tapi karena kezaliman yang dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala
menyelesaikan perkara mereka itu dengan memberikan pahala kebaikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Sehingga Nabi SAW mengatakan, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaih. Tapi kalau kemudian semua kebaikannya habis, semua pahala-pahala kebaikannya habis, semua balasan daripada kebaikan yang pernah dia kumpulkan ketika mereka hidup di dunia habis, qabla ayyuqda ma alaih. Sedangkan orang-orang yang menuntut di belakang mereka itu masih banyak. Apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Kezalimannya atau dosa-dosanya orang yang pernah dia zalimi itu ditimpakan kepada mereka. Waliyadzubillah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Aku menjadikan kezaliman ini haram di tengah-tengah kalian, maka janganlah kalian itu saling menzalimi satu dengan yang lain. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua bentuk dosa sangkutan kita kepada orang-orang yang pernah kita zalimi itu dituntaskan sebelum kita meninggal dunia. Makanya kata Nabi SAW, man kana lahu mazlamatun li akhihi, siapa saja di antara kalian itu memiliki mazlamah, dosa, kezaliman kepada orang lain, falyatahallalhu, maka hendaklah dia menuntaskan perkara-perkara mereka itu. Menuntaskan perkara-perkara mereka, menyelesaikan, minta halalnya. Kita berusaha untuk datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa kezaliman sedikit pun. Itu persoalan. Itu akan menjadi sesuatu yang mengerikan di hari kiamat nanti. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mengatakan bahwasanya az-zulm zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah zulumatun yaumal qiyamah, kegelapan di hari kiamat. Kegelapan di hari kiamat. Kita bisa bayangkan orang yang datang dengan membawa pahala, ternyata itu pahalanya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di selanjutan hadis Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semua untuk kemudian kita renungkan bahwasanya kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Allah berbicara tentang kezaliman. Poin yang kedua dari hadis ini, pelajaran yang bisa kita petik. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa kita ini manusia, ini semua adalah hamba-hamba Allah yang lemah. Kita tidak punya kuasa di hadapan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya daya, kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki kudrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita andalkan, apa yang kemudian bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal untuk diri kita sendiri pun kita tidak punya daya terhadap diri kita sendiri. Kita ini untuk mengalahkan diri sendiri ini susah. Satu contoh sederhana bahwasanya kalau kita mengantuk, kita menahan diri untuk tidak tidur, apa yang bisa kita lakukan? Siapa yang mengendalikan diri kita ini? Ketika kita ingin menguap dan kita menahan agar kita tidak bisa menguap, betapa susahnya kita ini. Padahal kita hanya melawan diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa kita tidak punya daya. Ketika kita berbicara tentang hidayah Allah Subhanahu wa taala, tentang petunjuk,
Betapapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita katakan doanya mustajab, kedekatannya kepada Allah tidak diragukan lagi, kekasih Allah, dia adalah satu-satunya pilihan Allah Subhanahu wa taala, Imamur Rusul. Tapi untuk memberikan hidayah kepada pamannya sendiri tidak bisa. Sehingga Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Allah, wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Itu persoalan hidayah, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, pada dasarnya kalian semua itu tersesat. Kullukum dhalun. Kalian semestinya itu adalah orang-orang yang tersesat, illa man hadaitu, kecuali siapa di antara kalian yang aku berikan hidayah kepadanya. Maka bersyukurlah kita ini mendapatkan hidayah Allah, bersyukur. Karena kita tidak punya daya untuk menentukan arah daripada kehidupan kita ini kecuali petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita hanya bisa berharap yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menaruh harapan sepenuhnya kepada Allah, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kehidupan kita ini. Kullukum dhalun illa man hadaitu. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah agar Allah memberikan hidayah kepada kita semua ke jalan yang benar. Karena sekali lagi, kalau kita bicara tentang konsep hidayah, kita lemah. Ada orang di ujung-ujung hayat, di ujung-ujung kehidupannya, di awal dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir-akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan mereka keluar daripada hidayah Allah. Siapa yang sanggup? Atau sebaliknya, ada orang yang sepenuh hidupnya itu penuh dengan kemungkaran. Sepenuh hidupnya itu penuh dengan kemungkaran, sehingga orang pun kemudian mengatakan, tidak ada di jalan ini, aslinya ini penghuni neraka ini. Tapi ternyata di akhir-akhir hayatnya Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Siapa yang bisa menghalang? Yang namanya hidayah Allah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam hadis, sering kita baca, sering kita dengarkan, orang yang membunuh 99 orang. Ketika dia datang berkonsultasi kepada seorang ahli ibadah, dia mengatakan, adakah jalan saya ini untuk baik kembali? Apa memang dosamu? Saya sudah pernah membunuh 99 orang. Orang ini mengatakan, oh tidak ada lagi, kau itu aslinya penghuni neraka. Akhirnya dikasih cukup 100 orang yang dia bunuh. Ketika dia ketemu dengan seorang alim, ditunjukkanlah jalan kebenaran kepadanya. Oh, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengampun. Innallaha Ghaffar, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Silakan kau pergi. Tinggalkan tempat ini supaya kau bisa lebih enak untuk kembali ke jalan yang benar. Dapat hidayah. Dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain disebutkan ada seorang ahli ibadah yang kemudian tergoda dengan perempuan yang ujung-ujungnya kemudian mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu misteri. Sehingga Allah mengatakan kullukum dhalun. Kalau kita berbicara tentang hidayah, kalian semua itu adalah pada dasarnya tersesat, kecuali mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan apa? Setiap kalian itu masih menunjukkan bahwa kita itu adalah hamba-hamba Allah yang lemah, tidak punya daya, tidak punya kudrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu lapar. Kullukum ja'i' illa man at'amtuh. Pada dasarnya kalian semua itu lapar kecuali siapa yang aku berikan makan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala ingin menggugah hati kita, mengajak kita untuk merenung dan berpikir bahwa sampai pada makanan yang kita makan itu kita tidak punya daya terhadap makanan itu. Sampai apa yang akan kita makan, kita tidak punya kudrah.
Pernahkah kita merenungkan bahwa nasi yang kita makan ini adalah hasil proses daripada ratusan tangan yang kemudian sampai pada piring yang akan kita gunakan makan. Kalau bukan karena proses yang panjang ini, apa yang bisa kita makan? Ikan yang kita, kalau bukan karena nelayan yang pergi ke laut menerjang ombak, tidak kemudian memikirkan cuaca dan sebagainya, apa kita bisa makan ikan? Ini menunjukkan kita lemah. Maka bersyukurlah terhadap nikmat, bersyukurlah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan dengan penuh sukacita, kita bahagia, kita makan, kita bisa menikmati. Tapi kata Allah, kullukum ja'i illa man at'amtu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa poin. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesempatan. Kita lanjutkan hadis ini besok subuh insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.